Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Najai Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan barzah atau alam barzah atau alam kubur atau kuburan atau kober. Alam barzah merupakan dimensi antara atau dimensi antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzah itu posisinya di langit dunia, masih di ruang meta, dekat sekali dengan ruang meta. Barzah itu ada yang mengartikan sebagai dinding yang tebal. Artinya apa? Memang dinding atau pembatas antar dimensi itu sangat kuat. Jadi itu ya untuk untuk keberlangsungan kehidupan jagat raya itu, maka dinding antar dimensi itu memang harus kuat. Kalau tidak nanti saling silang gitu loh. Gitu. Jadi dindingnya jangankan barzah ya, maksudnya tidak hanya alam barzah yang berdinding tebal, itu ke dimensi lain pun, ke jin, ke setan, ke iblis juga sama-sama tebal dindingnya. Kalau nggak rusak. Kalau tidak dindingnya tidak tebal, dimensi ini dibiarkan begitu saja, nanti rusak. Yang hancur ya pasti manusia gitu. Dengan dinding tebal pun masih jebol. Nah, alam barzah ini adanya di dimensi langit dunia, artinya sangat dekat dengan bumi, dan memang di situ, posisinya di situ, di kuburan situ, tidak jauh dari situ. Ada dua versi barzah untuk zaman saat ini dan zaman masa lalu. Di zaman saat ini di barzah itu tidak lama, sangat cepat. Sedangkan dulu itu butuh waktu 1400-an lebih, 1400 tahun lebih untuk bisa diproses dari barzah selesai untuk masuk ke akhirat gitu loh. Kalau sekarang cepat, aksesnya cepat. Saya akan menceritakan yang sekarang dulu ya. Jadi manusia meninggal itu pasti karena lupa napas. Nanti saya kapan-kapan bahas ya, kenapa manusia yang mati itu lupa bernapas. Kenapa orang yang mati lupa bernapas? Kenapa orang lupa napas mati? Nanti kapan-kapan saya perdalam. Itu sebenarnya sudah saya bahas. Orang meninggal dunia kemudian masuk ke barzah. Di barzah itu fisiknya rusak. Itu fisiknya rusak. Dan informasi yang saya dapat saat ini di barzah itu nggak ditanya. Kalau dulu ditanya, iya. Kalau dulu ditanya. Kalau sekarang katanya enggak. Gitu. Jadi katanya enggak. Kalau dulu ditanya man robuka dan seterusnya. Kalau sekarang katanya tidak. Gitu. Kenapa sekarang tidak ditanya? Karena pertanyaannya sudah banyak dibocorkan oleh para ulama. Itu pun masih banyak yang jebol. Nah, masuk ke barzah, kemudian setelah seseorang masuk ke barzah, di situ Rokib kemudian ke malaikat Ridwan, Atid ke malaikat Malik. Nah, disitulah koordinasi 4 malaikat. Orang ini pantasnya di mana? Gitu loh. Apakah dia di
surga atau di neraka. Kalau di neraka, neraka yang mana? Apakah neraka level jin, level setan, level iblis? Kalau seandainya waktu dia hidup karakteristiknya seperti setan, menghalalkan segala cara serakah untuk mendapatkan harta, maka nanti kemungkinan digeser ke sana. Kalau dimensi setan di dunianya itu di Bermuda. Jadi meta itu makhluk meta, siluman, jin, setan, iblis itu dimensi posisinya itu di dunia, di bumi ya, di bumi, di bawah atmosfer, karena mereka itu makhluk yang tersusun dari unsur api. Unsur api itu butuh oksigen. Jadi tidak di angkasa, makhluk itu tidak di angkasa. Iblis, setan, jin, siluman itu adanya di bumi. Bisa di dasar laut, bisa di bawah bumi, yang pasti adalah tercover oleh oksigen gitu. Karena dia butuh oksigen, kalau nggak mati. Jadi iblis, setan, jin, manusia itu adanya ya di sini sebenarnya. Makanya nerakanya ya di sini. Kalau surga di langit, di luar atmosfer. Nah, ketika fisik kan hancur ya, fisik itu hancur karena memang zat dari alam bumi seperti dari beras, dari kacang hijau ini kan membentuk tubuh kita dari saripati tanah. Jadi ketika kita sudah direbahkan di tanah, maka hancur kembali ke tanah. Nah, kemudian Allah membangkitkan lagi fisik baru dari identitas kita. Jadi identitas kita itu dibangkitkan bentuk baru, fisik baru, tapi tidak seperti ini. Maksudnya unsur pembuatnya tidak seperti ini, tapi jasad baru, materia baru dalam bentuk energi untuk kehidupan di akhirat, baik itu di surga maupun di neraka. Dan fisik baru ini nanti dibungkus oleh ruh sehingga abadi. Akhirat itu abadi. Nah, setelah malaikat Malik Ridwan, Raqib Atid bermusyawarah atau bersidang lah langsung bahwa si A sudah meninggal, kelakuannya seperti apa. Oke, dia tempatnya di sini. Nah, nanti dari alam barzah itu nanti ada semacam lorong. Dia akan masuk lorong yang sudah dibuka pintunya, maka ke sanalah dia dituju. Nah, jeger masuklah ke dimensi iblis, maka dia akan hidup seperti iblis. Maksudnya dia akan hidup di dimensi bersama iblis. Ya, kalau iblis mah hidup di neraka santai aja, tidak ada kesakitan. Biasalah. Walaupun dia dari api ketemu api, apakah menyiksa? Tidak. Yang menjadi iblis sakit hati itu karena laknat Allah, stempel laknat. Jadi bukan karena faktor apinya. Dia terbiasa, dia kayak ikan direndam di air, di kolam kan, tidak ya memang habitatnya di situ. Nah, di neraka itu ada yang permanen, ada yang semi permanen. Jadi di barzah kan sekarang sebentar ya. Kalau dulu lama 1000 tahun. Nah, di barzah ini ada kenikmatan, juga ada kesengsaraan. Jadi walaupun dulu lama, sekarang sebentar, itu ada kenikmatan. Seperti halnya begini, saudaraku. Kalau seseorang mau pergi ke suatu kota, itu ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan pesawat. Barzah itu kan alam transit, alam transit. Nah, ketika seseorang umpamanya mau pergi dari Surabaya ke Jakarta menggunakan pesawat, maka dia transitnya di bandara. Gitu loh, kemudian nanti diarahkan sesuai dengan tujuan. Nah, di barzah pun sama gitu. Nah, berarti ketika kita masuk ke bandara, ketika kita masuk ke terminal, ketika kita masuk ke stasiun, ketika kita masuk ke tempat-tempat transit, itu berbeda. Gitu loh. Nikmatnya berbeda, kelasnya berbeda gitu.
Di bandara sendiri juga beda-beda, ada yang tempat ruang tunggu yang biasa, ada juga yang ruang tunggu VIP, beda-beda. Di terminal pun, kalau di terminal masih relatif sama. Di stasiun yang sudah ada ruang tunggu VIP. Nah, jadi di Barjah itu kenikmatan itu, ketersiksaan itu seperti itu. Zaman dahulu pun ketersiksaan itu ya seperti itu. Ketika umpamanya nunggu, kita akan pergi ke suatu tempat, nunggu bis di halte, panas, tidak ada yang jualan, ada yang jualan nggak punya duit, akhirnya mau nggak mau minum air got, ya kayak gitulah kurang lebih sengsaranya itu seperti itu. Belum lagi digebukin preman umpamanya gitu. Jadi kesengsaraan itu bukan kesengsaraan di sana bukan karena siksaan dari Allah, tetapi karena kedoliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah kan tidak dolim ya. Allah tidak menyiksa, tapi Allah menegakkan keadilannya. Jadi sesuai dengan kapasitas orang. Nah, di Barjah itu seperti itu, kenikmatannya seperti itu, seperti kita di bandara di VIP bagi orang yang Allah ridhoi. Makanya dalam doa itu kan selalu mengatakan jadikan kubur sebagai teras atau pekarangan dari surga gitu. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal yang dikubur bisa melihat orang yang di dunia fisik? Jawabannya bisa, udah gitu aja. Apakah mereka bisa mendengar? Jawabannya bisa. Apakah kita bisa melihat mereka? Jawabannya ada yang bisa, ada yang enggak. Tuh. Kemudian yang terakhir, kalau umpamanya kita tidur kemudian mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu pertanda apa? Itu bukan pertanda, itu ketemu saja sudah. Ketemu orang kok jadi pertanda. Jadi ketika seseorang meninggal, ketika seseorang tidur, ruhnya kan keluar, masuk ke dimensi langit pertama, di dimensi ruh. Nah, perjalanan ke dimensi pertama itu kan di ruang metafisika, itu bertemu dengan makhluk lain metafisik ataupun dengan roh-roh itu, karena kan di Barjah dimensinya langit dunia. Pertemuan itu biasa saja, bukan pertanda lah. Ya kalau di sana dia minta doa ya kasih doa. Kalau pamannya cuman salam senyum-senyum ya sudah. Itu bukan pertanda. Orang bertemu dengan orang kok pertanda. Kalau di sana memang dia kesulitan minta doa, kirim doa. Kalau memang di sana bahagia ya sudah, bersyukur gitu. Atau mau ditambahin doa ya boleh, tapi itu bukan pertanda. Karena kehidupan roh itu abadi. Begitu saudaraku ya. Jadi di Barjah itu nyata adanya. Kemudian kalau mau ke sana tidak harus menunggu mati. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga Allah ridho kepada kita dalam hidup saat ini maupun hidup yang di dimensi yang akan datang. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.